morning, Goldie. My name is Guy, and I live in Free City. I have everything I need. Except one thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hola movie lover, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan bahas film Free Guy. Free City adalah sebuah game video online yang dikembangkan oleh Tsunami Games. Kode asli game ini dicuri dari sebuah game yang belum dirilis, yang disebut-sebut bisa berkembang dan berpikir dengan sendirinya, yang dikembangkan oleh Walter Kizmecki dan Millie Rask, dan dimanfaatkan oleh pimpinan developer game bermerek Tsunami yang bernama Anwan untuk membuat game Free City. Sejak itu, Kiz bekerja di Tsunami, sementara Millie menghabiskan waktunya di Free City dengan avatarnya yang berjuluk Molotov Girl untuk menemukan bukti kode yang dia dan Ki tulis dan untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilih sah dari kode tersebut. Sementara itu, di dalam game Free City tersebut ada karakter bernama Guy yang merupakan non-player karakter atau NPC. Guy dalam game itu diposisikan sebagai teller bank dan menghabiskan waktu dengan sahabat dan rekan kerjanya, seorang penjaga keamanan bank bernama Buddy. Dan mereka tidak menyadari bahwa dunianya adalah dunia video game. Suatu hari, Guy bertemu Molotov Girl, yang saat mereka berpapasan, Molotov Girl menyanyikan lagu berjudul Fantasi by Mariah Carey, yang dulu Guy pernah katakan bahwa lagu itu akan disukai gadis impiannya. Dan mulai sejak momen itulah, Guy mulai menyimpang dari program dan kebiasaannya. Bahkan dia termotivasi dan berani merampas kacamata hitam dari karakter seorang pemain game yang mencoba merampok banknya. Lalu Guy mulai melihat Free City dari head-up display atau dari sudut pandang pemain game Free City. Guy berusaha mencari tahu dan berbicara kepada Molotov Girl. Dan Molotov Girl pun awalnya mengira Guy adalah pemain game lain bernama Blue Shirt Guy dan bukan NPC. Molotov Girl menyuruh Guy naik level di atas 100 apabila dia ingin berbicara dengannya lagi. Sementara itu, di kantor Tsunami, Kiz dan rekan kerjanya yang juga seorang programmer game yang bernama Mouser melihat keanehan dari karakter Guy ini. Dan mereka menganggap Guy adalah seorang hacker yang menyamar sebagai NPC. Mereka berusaha meribut pemain tersebut tetapi gagal untuk melarang Guy terus bermain. Sampai akhirnya mereka berdua masuk ke game sebagai polisi dan rabbit dan berhasil membunuh Guy. Tetapi anehnya jumlah pemain tidak berkurang. Dari situ Kiz curiga bahwa Guy bukanlah salah satu pemain game. Guy yang merupakan seorang NPC dan setiap kali terbunuh bisa hidup kembali, tertantang oleh tantangan Millie untuk naikkan level. Dan dia berpikir untuk naik level bukan melalui tindakan destruktif seperti pemain game lainnya. Tetapi Guy memilih untuk melakukan perbuatan baik dan menolong. Guy akhirnya bisa menyelesaikan banyak misi di dalam game Free City dan berhasil mencapai level 102. Kemajuannya yang luar biasa, sangat cepat dan sangat menonjol dari pemain lain, membuat Blue Shirt Guy menjadi sensasi dan viral di seluruh dunia, bahkan di antara para pemain top game Free City. Molotov Girl atau Millie dan Guy bertemu lagi ketika dia masuk ke Stage. Stage adalah suatu komplek pemain lain yang terlindungi dengan baik, yang menyimpan bukti kode yang dicari oleh Millie. Guy membantu Millie melarikan diri dari Stage, dan Millie pun terkejut dan bingung ketika Guy ingin menciumnya. Sementara itu, Kiz yang menyadari bahwa Guy benar-benar seorang NPC dan bahwa kesadaran dan kehebatan Guy muncul dari kode kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berisi preferensi atau kebiasaan-kebiasaan pribadi Millie
yang telah dimasukkan Kiss ke dalam kode dalam game tersebut, yang pada gilirannya membuat Guy mengembangkan minat dan romantisme kepada Millie. Selain itu, interaksi Guy dengan NPC-NPC lainnya telah membuat NPC lain juga mengembangkan kesadarannya masing-masing. Kiss memutuskan untuk membantu Millie mengambil kode yang mereka buat itu, sebelum Free City dihapus dari server Tsunami oleh Anwan. Dan Anwan berencana membuat sequelnya yaitu Free City 2. Dan mereka hanya memiliki waktu 2 hari untuk menghalangi rencana Anwan itu. Millie pun membutuhkan bantuan Guy untuk menemukan kode itu. Dan terpaksa Millie memberitahu Guy kenyataan bahwa Guy hanyalah sebuah karakter dalam sebuah game. Guy pun shock dan masih belum terima dengan kenyataan itu. Ia sempat marah dan meninggalkan Millie meskipun Guy pernah mengatakan kepada Millie bahwa dia jatuh cinta kepadanya. Namun setelah berbicara dengan Buddy tentang situasi yang dialaminya, Guy menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar cinta dalam hubungan mereka. Guy kembali ke Millie dan setuju untuk membantu mengambil kode dari pemain game lain yang berada di stage. Dengan bantuan Buddy, Guy masuk kembali ke stage, di mana pemiliknya ternyata mengenali bahkan menggemari Guy. Dengan mudahnya dia menyerahkan bukti kode yang berbentuk hard drive itu. Popularitas Guy yang terus berlanjut mengancam peluncuran Free City 2. Dan Anwan pun yang makin khawatir memerintahkan Kiss dan Mouser untuk meribut seluruh game. Tetapi Kiss menolak dan Mouser pun meribut game itu sendiri. Setelah permainan Free City diribut oleh Mouser, Millie mendapati Guy tanpa ingatan sama sekali, apalagi tentang perasaannya. Millie pun putus asa karena hard drive barang bukti pun juga sudah rusak pada saat ribut. Millie juga hampir menyerah, tetapi kemudian dia mendapatkan nasihat dari Kiss bahwa Guy membutuhkan pengingat untuk mendapatkan kembali perasaan dan kesadarannya. Dan pengingat itu adalah Millie sendiri. Akhirnya Millie mencium Guy dan Guy pun kembali mendapatkan semua memorinya. Dan dia pun mengingat isi drive tentang lokasi pulau di mana Anwan menyembunyikan bagian kode yang tidak akan hilang meskipun data sudah terhapus. Dan hal inilah yang merupakan satu-satunya bukti kode asli Millie dan Kiss. Anwan kemudian mencoba untuk langsung menghilangkan Guy dan Molotov Girl dari permainan dengan menaikkan level mereka secara maksimal. Tetapi karena Guy dan Millie telah meyakinkan NPC lain bahwa mereka lebih dari sekedar apa yang telah diprogramkan atau disettingkan untuk mereka, para NPC itu tidak lagi merespon para pemain game, menolak perintah dan menolak untuk ikut dalam game. Anwan kemudian secara langsung memanipulasi topografi game untuk membunuh Guy dan Molotov Girl. Sementara Kiss diam-diam membuat perubahannya sendiri untuk melindungi dan mengarahkan Guy ke pulau itu. Dan Kiss membroadcast upaya tersebut ke semua pemain Free City yang telah dikeluarkan dari game. Anwan yang mengetahui ini langsung memecat Kiss dan kemudian mengirim NPC bernama Dude, kembaran Guy yang belum sempurna tetapi lebih berotot, yang sebenarnya dikembangkan untuk Free City 2 masuk ke dalam game. Melawan Dude, Guy kalah telak dan tidak dapat mengalahkan Dude dalam pertempuran 1 lawan 1. Guy mempunyai ide memasang kacamata hitamnya ke Dude dan display kacamata itu mengalihkan perhatian Dude. Anwan kemudian memasuki ruang server Tsunami dan mulai menghancurkan server permainan dengan kapak dalam upaya terakhir untuk mencegah terungkapnya pencurian kode milik Kiss dan Millie. Mouser pun menyadari kejahatan Anwan dan dia pun ikut dipecat. Sementara itu, Guy berhasil sampai ke pulau sebelum Anwan bisa menghancurkan server terakhir. Dan peristiwa itu dilihat oleh para gamer di seluruh dunia. Dengan pencuriannya terungkap, Anwan menyandra server yang terakhir dan menuntut agar Millie membatalkan gugatannya dan menyerahkan kekayaan intelektual game Free City secara gratis.
bersama dengan keuntungan dari game tersebut. Millie yang percaya bahwa nilai sebenarnya dari game ini adalah pemrogramannya, dengan antusias berkata, "Setuju." Dan para NPC penghuni game pun diselamatkan. Tanpa kode Millie dan Kiss, Free City 2 mengalami masalah besar saat diluncurkan. Kejahatan Anwan pun terungkap oleh media dan dia ditangkap karena pencurian. Kiss, Mouser, dan Millie memulai perusahaan baru yang sukses dengan kode yang dipulihkan untuk merilis game berjudul Free Life, membawa Guy, Buddy, Dude, dan NPC di game Free City lain masuk ke dalamnya. Berkat Guy, Millie menyadari bahwa kode Kiss sebenarnya adalah surat cinta untuknya dari Kiss yang selama ini diam-diam mencintai Millie. Millie pun baru menyadarinya dan mengejar Kiss yang sedang beli kopi. Mereka pun berpelukan dan berciuman. Sementara itu, Guy bertemu kembali dengan Buddy yang dia kira sudah mati. Dan mereka mulai menjalani kehidupan mereka sendiri di Free Life tanpa harus mengikuti para pemain game. Dan film pun berakhir. Seru banget kan? Sampai jumpa di rangkuman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.